Di mana ada yang DPR tiba-tiba ngesidak kompetitor Pertamina, Shell, Vivo, dan lain-lain. Dia aja ini kayak Shell contohnya, ada punya prosedur sendiri. Kita juga nggak bisa tabrak. Yang nggak boleh diketahui saingan dagangnya kan. Pertamina. Udah mau gimana pun kita harus cinta produk Indonesia gitu kan. Takutnya nanti hasil lab dibilang, ini Shell sama Vivo ternyata ngoplosnya lebih buruk daripada Pertamina. Nah, udah apa? Udah apal. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. PM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar. Kita tidak ada pengoplosan sama sekali. Kami minta 9 termasuk direktur utama kami itu dibebaskan karena itu semua adalah fitnah dan fitness. To run for president. Pertamina minta maaf, tapi masih bilang nggak ada yang ngoplos, terus ditangkap korupsi ini buat apa? Malah sidak Shell. Kenapa sih pejabat kita kayak gini? Di mana ada yang DPR tiba-tiba ngesidak kompetitor Pertamina, Shell, Vivo, dan lain-lain minta uji lab daripada produk-produk mereka. Padahal yang ngoplos itu Pertamina. Tapi imbasnya ke semua SPBU non-Pertamina diminta sampelnya. Kenapa dia yang disidak? Bukannya memperbaiki Pertamina? Ini kayak ada maling teriak maling, tapi yang diperiksa itu rumah tetangga. Ya, aneh banget kan? Jadi rame banget ada salah satu anggota DPR, Dewan Perwakilan Pertamina. Bukan ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya katanya ya gitu. Itu yang datang ke SPBU, Shell, BP, dan juga Vivo. Katanya tuh mau ngambil sampel BBM buat diuji di laboratorium. Yang lagi rame kan Pertamina. Kok kompetitornya yang diperiksa? Apakah ini salah satu cara untuk mendapatkan kesalahan dari kompetitor? Nah, kita lihat aja dulu. Nah tuh kan, dia aja ini kayak Shell contohnya, ada punya prosedur sendiri. Kita juga nggak bisa tabrak karena mungkin di situ ada yang dia ketentuan yang nggak boleh diketahui saingan dagangnya kan. Pertamina, Vivo, dan lain-lain gitu. Karena mereka setiap produk itu pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi mereka nggak mau namanya saingan kan, walaupun ronnya sama, mereka pasti punya kelebihan. Nah itu yang dimaksud kemarin penambahan zat adiktif itu. Jadi lebih kepada peningkatan performance, value, nilai tambah lah, pembeda warna. Ini pasti warnanya beda nih. Kita kemarin buat analogi sederhana, kita minum kopi ada atasnya ada topping apa gitu kan, ada yang pakai bubble, ada yang tambah es krim, kayak kira-kira kayak gitulah gitu. Tapi intinya kopi tetap kopi gitu. Udah mau gimana pun kita harus cinta produk Indonesia gitu kan. Pertamina ini bagian dari milik negara, badan usaha milik negara. Kita ini ada 6.000 SPBU, Shell ini hanya 200 loh. Vivo itu hanya 47 ya, kalau AKR itu 70 sekian. Jadi jangan sampai kita tergiring opini kepada masyarakat. Jadi salah satu anggota DPR ini kabarnya sih dari Partai Gerindra ya kabarnya. Saya tidak mau sebutkan namanya, kalian cari sendiri. Dia mengambil sampel dari para kompetitor Pertamina. Sampel-sampel ini akan diuji. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah merusak citra kompetitor. Dan pertanyaan ya, apakah ingin merusak citra kompetitor? Supaya masyarakat tetap beli BBM di Pertamina, karena kalian tadi lihat dia tuh ngomong bagaimanapun juga Pertamina ini milik negara gitu, negara yang korupsi. Nah, oknumnya banyak. Nah, di rootnya lagi kita aja masih dipaksa untuk percaya Pertamina, di mana di rootnya aja tuh korupsi sampai 1.000 triliun rupiah, gila. Dan sekarang kita mau selamatin diri. Ini masyarakatnya pengen nyelamatin diri dulu dengan nyelamatin motor ya. Gitu kita ke Shell, kita nyelamatin diri dulu nih supaya Pertamina bisa bebenah. Ini kayak dijegal, guys. Jadi mereka ini kayak ngambil semua sampel-sampel. Kita nggak tahu nanti kita ketika para dewan pejabat ini ngambil sampel, tiba-tiba diuji lab sama mereka dan hasilnya dimanipulasi. Nah, bisa kan? Bisa dong. Laporan keuangan aja sampai 1.000 triliun bisa dimanipulasi, apalagi cuma laporan hasil lab dari Shell, Vivo, dan kawan-kawan. Bisa nggak dimanipulasi? Bisa kalau ada oknumnya dong. Takut-takutnya nanti hasil lab dibilang, ini Shell sama Vivo ternyata ngoplosnya lebih buruk daripada Pertamina. Nah, udah apa? Udah apal. Kalau ada oknum mainannya udah apal.
Dan kalau kita lihat sekarang ya, harga Shell ini tiba-tiba naik gara-gara isu ini. Ubur-ubur ikan lele, harga baru le. V-Power yang kalau nggak salah kemarin harganya sekitar 12 ribuan, hampir 13 ribu, sekarang 14 ribu. Nah, kok tiba-tiba naik? Apa ini ada intimidasi dari pihak-pihak rezim oknum? Nah, dan kalau kita lihat memang Shell ini mahal, tapi banyak banget orang yang beralih ke Shell dari Pertamina. Kenapa? Kenapa Shell ini mahal? Karena jujur. Nah, jujur itu memang mahal harganya. Tidak seperti pengoplos-ngoplos munafik berdebat sialan. Nah, Shell itu jual harga asli dan bedanya cuma 2.000-3.000 rupiah. Jadi ini teori yang bisa banget ketika Shell diintimidasi, dipaksa untuk naikin harga supaya orang-orang menengah ke bawah tetap terpaksa beli BBM-nya di Pertamina yang udah dioplos dan diambil duit rakyat. Nah, You gonna run for governor again like in 2016 and you No, I want to run for president. namun sekarang pihak Pertamina udah minta maaf, guys. Minta maaf untuk seluruh warga Indonesia. Nah, bagus dong. Bagus dong. Minta maaf bagus dong. Bagus. Kalau udah minta maaf, berarti apa? Mengakui dong kesalahannya dong. Mengakui, oh iya kita minta maaf. Teman-teman kita pada korupsi, emang sialan, berdebah, rakus, semonyet. Mereka semua itu yang korupsi-korupsi. Nah, harusnya gitu dong. Gitu dong kan? Ternyata gimana? Enggak! Ternyata waktu di konferensi pers, dia memang minta maaf. Tapi mereka bilang, nggak ada pengoplosan. Kita udah uji sampel lab di beberapa tempat, ternyata itu nggak ada. Nah, masih. Masih bohongin kita. Loh. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami menyampaikan komitmen kami, PT Pertamina Persero, untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami memperbaiki diri. Namun komitmen kami di sini, kami bekerja keras untuk terus menghadirkan produk dan kualitas dari BBM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM. Pada beberapa hari yang lalu, Ini guys, telah melakukan uji terhadap 75 sampel dan diambil sampel dari terminal 33 SPBU di sekitar Jakarta yang setelah melalui uji lab. Ini guys. Hasil tersebut kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi yang dikeluarkan, yang disyaratkan oleh Dijen Migas Kementerian ESDM. Nah, itu dia guys. Aduh, omong kosong. Ini aneh banget ya, aneh banget sumpah. Yang pertama dia minta maaf. Oke, kita minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena beberapa hari ini adalah salah satu ujian besar pada PT Pertamina. Anjir. Ujiannya itu terhadap masyarakat yang dibohongin, yang duitnya diambil, hak kita diambil, masuk neraka lu semua bulan puasa gitu. Itu kan hak kita. Kita adalah orang yang terkena ujian dari para berdebah PT Pertamina, oknum-oknumnya kan. Sekarang dia bilang ujian untuk perusahaan Pertamina. Anjir, padahal yang di root lu, petinggi lu yang ngambil. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua dia bilang, beberapa hari yang lalu, itu Lemigas tuh udah ngambil sampel, 75 sampel dari 33 SPBU ya, dan diuji lab. Dia bilang, hasil tersebut, kualitas BBM Pertamina itu telah sesuai dengan standar spesifikasi yang ada gitu. Berarti kan dia mengatakan tidak ada pengoplosan. Berarti 7 orang teman kalian, ada 9 orang teman kalian, itu ditangkapnya apa? Atas dasar apa? Bebasin dong kalau gitu. Suruh ke Jagung bebasin dong. Harusnya kalian, itu kita udah diuji lab, ternyata tidak ada pengoplosan sama sekali. Kami minta 9 termasuk direktur utama kami, itu dibebaskan karena itu semua adalah fitnah dan fitness. Loh. Harusnya gitu dong. Kalian minta maaf, tapi tetap nggak mengakui kesalahan. Anjir. Ini bener-bener
Sat. Minta maaf kan harusnya berarti ngaku dong. Ngaku lah kalian. Ngaku korupsi, ngaku oplos. Itu oknum-oknumnya ngaku dong. Masa bisa ada angka 1.000 triliun tuh korupsi apa? Dan kalau kalian minta maaf, duit gua nih balik nggak? Kalian balikin nggak duit gua? Nggak kan? Itu kan bisa buat subsidi. Kemarin kalian selalu bilang, wah kita udah subsidi nih. Pertamina capek banget, subsidi mahal. 1.000 triliun. Lu pakai subsidi lagi, seharusnya sekarang harga Pertalite itu 7.000. 1.000 triliun itu kalian pakai subsidiin buat kita semua dong. Kalau kalian nggak bisa balikin duit kita. Rakyat udah disuruh bayar pajak, BBM naik terus. Duitnya malah ditelan maling. Mang setan. Dan sekarang bukannya perbaikin Pertamina, malah sibuk keliling-keliling sidak-sidak kompetitor. Kompetitor ini kan swasta, terserah dia. Dia mau jual air kayak, dia bilang ini BBM full V-Power nih, isinya air. Nah, terserahnya dia. Paling juga digebuk masa. Ya kan? Misalnya nih, sampel gitu. Kompetitor lain gitu. Jual bensin, biasanya warna merah biru. Wah, ini kok warnanya coklat es teh. Isinya es teh. Nah, bisa kita sedot itu kasih es batu. Nah, besok-besok ke sana ya nggak bawa motor lagi, nggak bawa tangki bensin lagi, bawa gelas. Nah, sama teko gitu. Jadi teh poci dong. Nah, iya kan? Itu urusan swasta mah gitu. Swasta kalau bohong-bohongin masyarakat bisa kita gebukin, bisa kita bakar pabriknya, bisa kita bakar tokonya. Ini sekarang masalahnya Pertamina itu punya negara. Masa kita bakar punya negara? Oknum hilang dong duit jajannya nanti. Lo. Itu bikin emosi banget. Aneh-aneh banget tiba-tiba yang salah perusahaan negara, perusahaan swasta jadi korban gitu. Jadi deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Tentang Pertamina yang minta maaf, tapi menurut Let's Go permintaan maafnya kalah sama permintaan maaf Atta Halilintar ya gitu. Tidak to the point gitu. Poinnya 0 gitu loh. Ada Sri Wahyudi 861, Sri Sultan Hongkong kita, Sri Wahyudi 861, dia masih nontonin kasus-kasus yang ada di Indonesia ya, walaupun dia udah jadi pahlawan devisa di sana. Thank you banget. Dari Heni HG5MS, terima kasih Mbak Heni. Masih selalu support Let's Go. Terima kasih banyak Let's Go ucapkan. Dari Nenkani, terima kasih Nenkani atas supportnya juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya.